Ya, berikut ini pemirsa kami hadirkan beberapa nama, ini menurut survei Indonesia Political Opinion atau IPO, mencuat beberapa nama menteri yang layak di reshuffle. Kita akan hadirkan berikut ini. Yang pertama yang masyarakat ingin di reshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, itu sebanyak 54%. Ada Ida Fauziah, Menaker tadi disebutkan oleh Kang Ujang dan Mas Henry ya, 46%. Ada Menpora, kemudian Menpan RB, Menkominfo 29%. Dan selanjutnya Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, kemudian ada Menteri LHK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri PP dan PAN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kemaritiman dan Investasi, Mendikbud dan Menko PMK. Ini Mendikbud justru terakhir paling sedikit nih, 9,7% tadi itu. Coba bagaimana tanggapannya Bapak-bapak pengamat politik? Bang Ngabalin nggak usah komentar dulu. Mas Kodari dulu ya. Jadi begini, kalau saya survei, saya biasanya nggak cuma nanya siapa yang lagi reshuffle, tapi apa alasannya. Oke. Supaya kita sendiri memahami ya mengapa dia layak di reshuffle. Jadi alasan itu penting untuk diketahui. Nah, karena ini nggak ada alasannya, ya kita agak susah komentar gitu. Cuman yang saya ingat kalau nggak salah survei IPO ini ya ini menarik ya, karena yang menteri paling layak di reshuffle paling tinggi itu Hukum dan HAM. Nah, survei yang sama kalau nggak salah itu AHY melejit suara capresnya tinggi gitu. Ya udah sampai situ aja deh. Itu aja komentarnya, itu aja ya. Nggak usah dilanjutkan kalau itu. Oke. Nah, kalau saya nggak mau mengomentari sesama lembaga survei lah. Oh, nggak boleh ya. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Ya, gitu. itu kan ya apa namanya ya prerogatif masing-masing lembaga survei. Boleh dong. Oke, pertanyaannya saya ganti. Kalau menurut Anda lembaga kementerian mana yang mungkin kinerjanya tidak memuaskan yang harus kita kan kalau ini kan lagi bicara survei, jadi tentu harus dasarnya survei juga. Anda nggak buat survei soal ini? Saya nggak punya survei terbaru, jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi nggak bisa komentar ya. Oke. Nah, kalau dari hasil survei kita memang nggak ada tuh penambahan periode presiden yang disukai masyarakat gitu. Itu kalau tentang 3 periode presiden tadi ya. Nah, tapi kalau tentang menteri-menteri ini, saya sih biasanya kalau di kedai kopi setelah survei terus kita bikin FGD, baru kemudian ketahuan. Tapi dari yang hasil surveinya ini sih, terkadang kita juga bisa mencocokkan dengan apa yang terjadi di media massa misalnya. Ada beberapa menteri yang justru nggak kelihatan kinerjanya, tapi juga jarang tampil, itu biasanya ada di middle tuh. Justru yang sering tampil kontroversial itu biasanya akan bikin deg-degan. Makanya biasanya kalau kita FGD kan itu baru ketahuan. Misalnya kita salah satu menteri lah yang bertanggung jawab dengan pendidikan gitu kan. Tadi Bang Ujang sudah bilang. Cuma satu menterinya yang bertanggung jawab pendidikan. Betul. Ya maksudnya itu. Yang jago e-commerce itu kan. Tadi Bang Ujang sudah bilang ini dalam jadi gini. Pada saat beliau ditunjuk ini di ILC waktu itu, saya ikut membela itu. Waktu itu Bang Karni nanyain kenapa kok dibelain. Saya bilang ya nggak apa-apa. Pak Jokowi ingin memberikan kertas putih untuk Nadiem supaya silakan Anda mau bikin apa untuk pendidikan nasional gitu. Tapi ternyata kan nggak bikin apa-apa juga gitu. Bahkan di era pandemi harusnya momentum untuk breakthrough terobosan itu harusnya dilakukan oleh beliau gitu. Tapi sampai hari ini memang belum ada yang fantastis. Jadi memang kalau kemudian mau digeser di kementerian yang memang menangani e-commerce, menurut saya lebih berhasil beliau ini karena memang kan jagonya di situ gitu. Nah, kalau kemudian nama-nama menteri lain, saya sih berpegang pada kebiasaan yang saya amati di Pak Jokowi. Biasanya kalau gaduh kemudian kontroversial, beliau agak nggak suka tuh. Jadi kalau kita lihat yang gaduh-gaduh itu ya termasuk salah satunya bosnya Pak Ngabalin, yaitu dalam kondisi yang bikin dakdikduk pasti buat orang yang bersangkutan gitu. Kalau cerita-cerita internal dakdikduk nggak orang yang bersangkutan? Iya, makanya saya dari awal juga bilang bahwa yang paling terpenting dari Pak Muldoko itu bahwa beliau tidak mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya di KSP sebagai kepala. Itu yang paling pokok. Kenapa begitu? Karena semua program-program strategis yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya kalimat-kalimat kegaduhan itu dia sangat identik dengan kalau-kalau beliau mengkapitalisasikan. Ini kan tidak ada.
Karena tidak mungkin orang di luar itu jauh lebih tahu daripada kami yang ada di KSP. Makanya tentang pertanyaannya Mas Henry leadership-nya Pak Muldoko. Bang Abalin, pertanyaan Mas Henry tadi dakdikduk nggak Pak Muldoko mengenai isu-isu? Enggak, normal aja. Tadi juga bagus, beliau juga baik. Besok juga saya akan sama-sama dengan beliau memimpin. Susah Bang Abalin kalau kita percaya bahwa Pak Muldoko tidak mengkapitalisasi jabatan KSP. Saya yakin kalau bukan jabatan KSP dia nggak berani tuh. Enggak juga, ini mantan Panglima Pak, bintang 4 Pak. Oke. Apa yang dikurang dari kapasitas? Nah makanya mau saya kita kalau stop mundur bahas lebih yang bagus ini, tuh. terlalu meruncing ini ya. Kita balik lagi. Itu salah satu posnya adalah kan menteri yang lain, di reshuffle itu. Oke, yang lainnya siapa lagi? Nah itu kan kalau dari relawannya Jokowi ada beberapa tuh. Ada Menteri Pertanian katanya, kemudian Menteri apa lagi? Pak Pratikno dan lain-lain lah. Kalau menurut saya sih ya Pak Pratikno misalnya, kita masih ingat jumlah halaman yang beraneka ragam itu waktu Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi katanya kan beliau ini UGM Connection. Jadi rada aman gitu ya. Saya nggak tahu juga tuh benar apa enggak tuh. Kalau Saya UGM juga, makanya saya yakin Jokowi Prabowo 2024. Adik saya UGM sih, cuma saya UI, Unpad. Ntar ini tetangganya UGM. Saya nambahkan Bang Henry ya. Kalau kita bicara menteri, ada survei lah tadi kembali. Ada menteri yang mengeluh. Saya kinerjanya banyak, keliling kemana-mana ya kan, jalan. Tapi di surveinya anjlok. Oke. Saya cek gitu apa kendalanya. Ternyata ada komunikasi yang tidak bagus di kementerian itu dengan rakyat, dengan publik. Oke. Sama ini yang terjadi di istana yang lalu-lalu. Hanya ada Bang Abalin aja yang berani tampil hingga sekarang. Dulu kan mohon maaf jubir presidennya pun nggak mau tampil. Saya 2 minggu yang lalu tampil dengan jubir presiden Bang Fajrul Rahman gitu di salah satu TV via Zoom gitu. Saya katakan ya kan bukannya saya bilang apa namanya Bang Fajrul itu harusnya tampil di depan. Ya kan memberikan katakanlah informasi istana untuk rakyat. Selama ini kan yang jalan KSP, seolah-olah ada dua. Apakah maksudnya Kang Ujang ini juga bagian yang akan di reshuffle juga? Tidak mungkin lah. Gini, tadi jubir tidak mungkin di reshuffle. Kembali ke Pak Pratikno. Pak Pratikno itu salah satu menteri yang diminta oleh Jokowi Mania untuk di reshuffle. Saya tidak yakin kalau beliau di reshuffle. Kenapa? Beliau adalah tangan kanan Pak Jokowi. Semua hal masuk ke beliau. Jadi nggak mungkin di reshuffle. Oke. Ini kan prediksi ya. Kita malam hari ini memprediksi loh. Bukan ini karena prediksi Mbak Anggi begini. Ya prediksi. Prediksi dong namanya Kang Ujang. Apa? Saya langsung dengar langsung dari istana. Oh, sumber A1 ini. Waduh, ini orang istana tahu nggak ini? Saya berani prediksi ya. Harus berani prediksi ya. Prediksi dong. Ya, Bahlil tetap jadi Menteri Investasi. Ya. Yang kedua, PAN akan masuk. PAN ini PAN kenapa masuk. dari tadi kekeh sekali PAN masuk? Iya, karena memang PAN ini sedang menunggu untuk masuk ke dalam. Tinggal orangnya siapa begitu. Sebetulnya diharapkan Pak Zulkifli Hasan, dan saya katakan kemungkinan besar Pak Zulkifli Hasan. Tetapi nama-nama lain juga mungkin saja gitu. Oke, siapa mungkin lagi nanti prediksinya? Di luar nanti itu, tahan dulu oke, nanti. baik. Kita jeda dulu ya. Jangan terlalu bersemangat ini Mas Kodari. Usai jeda, 2 sisi akan kembali untuk Anda.